در پدافند هوایی کشور در نیروی قدرتمند پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پایجانشون برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهند יואו, הלך הבניין. יואו. בוא'נה, יש אנשים לכודים. וואו. Di tengah gejolak Timur Tengah yang tak kunjung reda, Iran akhirnya melancarkan serangan balasan yang mengguncang Israel, membuktikan bahwa ketahanan dan kekuatan perlawanan mereka tidak bisa dianggap remeh. Setelah sekian lama terkejut oleh serangan yang brutal dari Israel, negara yang kaya akan sejarah dan budayanya ini kini menunjukkan taringnya. Kami bertanya-tanya, apakah ini adalah awal dari kebangkitan Iran yang selama ini tertekan oleh kebijakan luar negeri yang agresif dari negara-negara Barat? Setelah penyerangan menyengat yang ditujukan pada fasilitas nuklir mereka, yang telah menjadi sumber kehormatan bagi rakyat Iran, negara ini bergerak cepat untuk memberikan tanggapan. Serangan tersebut bukan hanya sekadar tindakan balas dendam, tetapi merupakan panggilan untuk membela martabat sebagai sebuah negara. Dalam setiap serangan, terdapat semangat kolektif yang menggerakkan rakyat Iran. Mereka tidak lagi bersedia melihat negara mereka diperlakukan dengan semena-mena. Kini, Iran bukan hanya bertekad membalas dendam, mereka bersiap untuk serangan yang jauh lebih dahsyat. Namun, apa yang membuat Israel terkejut adalah bahwa serangan tersebut bukanlah akhir dari semuanya. Malah, ini adalah permulaan dari suatu pertempuran yang baru, semacam pertempuran yang telah lama tertunda. Bagaimana Israel akan menghadapi gelombang kebangkitan yang tak terhindarkan dari musuh yang telah lama mereka anggap lemah? Dengan dukungan penuh dari masyarakat, rencana Iran untuk meluncurkan serangan lebih besar disusun dengan hati-hati. Rakyat Iran menuntut keadilan, dan dengan suara yang bulat, mereka menegaskan bahwa Israel harus merasakan dampak dari setiap aksi yang dilakukan. Suara rakyat yang menginginkan balasan setimpal ini menghadirkan ketegangan baru dan menjadikan Israel bertanya-tanya, apakah mereka telah salah dalam menilai kemampuan lawan mereka? Dalam pikiran kolektif Iran, perlawanan terhadap Israel bukan hanya soal militer. Ini adalah perjuangan untuk identitas dan martabat yang harus dipertahankan. Ketika melihat ke arah Israel, suasana mulai memanas dan negara kecil ini merasakan bayang-bayang neraka yang mengintai dari kejauhan. Tapi, sekali lagi, bagaimana bisa Israel, dengan semua canggihnya teknologi pertahanan, tak mampu meredam derasnya serangan Iran? Setelah serangan pertama dan kedua Iran, tampaknya Iron Dome yang terkenal ampuh itu tidak mampu menghentikan hujan rudal yang terus mengalir dari arah timur. Fasilitas-fasilitas strategis yang selama ini menjadi simbol kekuatan Israel, mulai dari gedung-gedung pemerintah, pusat militer, hingga kilang minyak, mengalami kerusakan parah. Bayangan kehancuran terus menghantui, dan kejadian ini memberikan sebuah pesan jelas bahwa Iran memiliki kapasitas dan kehendak untuk melawan agresi yang telah lama menyelimuti mereka. Dalam cengkeraman kekhawatiran dan kehancuran, Israel kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi bisa merasa aman. Dalam perjalanan menuju penyelesaian, pertanyaan yang muncul. Apakah ini akan menjadi titik tolak bagi perubahan yang lebih besar? Patah arang oleh serangan yang mematikan, Israel kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus berupaya mendominasi secara militer? Ataukah mereka akan mulai menilai kembali kebijakan agresif yang telah memastikan bahwa mereka berada di bawah ancaman permanen? Hal ini menjadi sorotan penting di seluruh dunia, karena selain dampak langsung dari serangan, ada aspek politik yang lebih dalam yang pasti berpengaruh terhadap teater politik global. Serangan dari Iran menjadi tamparan keras bagi narasi superioritas yang selama ini mereka bangun,
dan Israel kini terpaksa mengakui bahwa setiap tindakan ada akibatnya. Ketika banyak fasilitas strategis menjadi korban, situasi menjadi semakin kompleks. Pertanyaannya pun Ahora menjadi lebih mendalam. Apakah Israel akan belajar dari kesalahan mereka, atau malah memperburuk keadaan dengan menambahkan bahan bakar pada api yang semakin membara ini? Warga Israel harus mulai merenung. Dalam menghadapi serangan yang terus berlanjut, akankah mereka memilih jalur dialog dan penyelesaian damai, atau justru berlari lebih jauh ke arah tindakan defensif yang berbahaya? Keberadaan populasi yang terbagi dalam pandangan tentang respons terhadap Iran menciptakan tantangan tersendiri. Di satu sisi, rasa nasionalisme memperkuat dorongan untuk membalas. Namun di sisi lain, ada kerinduan untuk hidup dalam kedamaian. Ketidakpastian ini memperburuk ketegangan dan menciptakan atmosfer yang lebih tidak menentu. Di balik titian kehampaan ini, masyarakat di kedua belah pihak mendambakan ketentraman, sementara para pemimpin terjebak dalam permainan kekuasaan yang tampaknya tidak ada akhirnya. Tetapi, dengan setiap serangan yang dilakukan, titik kritis menuju perdamaian semakin menjauh. Bagaimana Arab dan komunitas internasional lainnya akan bereaksi terhadap perkembangan ini? Sudah saatnya dunia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya persoalan antara dua negara, tetapi merupakan cermin dari potensi kebangkitan semangat kemanusiaan yang lebih besar. Mungkinkah ini adalah saat yang tepat bagi dunia untuk campur tangan, untuk menyelamatkan masa depan yang lebih baik bagi semua? Akhir kata, pertanyaan besar masih menggantung. Sampai kapan ketegangan ini akan berlanjut? Dan apakah ada peluang untuk kembali ke meja perundingan sebelum segalanya terlambat? Dengan ketidakpastian dan kekacauan di depan mata, harapan untuk perdamaian tampak semakin memudar. Dalam dunia yang dilanda konflik, satu hal menjadi jelas. Masa depan Timur Tengah tergantung pada keputusan yang diambil hari ini, dan kesalahan yang sama mungkin tidak akan pernah terampuni.